Hai semua, ketemu lagi. Di video ini saya akan mulai menerangkan tentang judging function. Jadi judging function adalah cognitive function yang kita gunakan untuk membuat keputusan, yaitu thinking dan feeling, dan kita memiliki keduanya dalam satu aksis. Perbedaannya adalah attitude-nya. Jadi extroverted thinking akan berpasangan dengan introverted feelings. Saya akan mulai membahas dari situ. Jadi extroverted thinking, perlu diingat adalah thinking adalah reasonings berhubungan dengan alasan, dan feelings berhubungan dengan nilai atau value. Jadi biasanya dengan emosi, sifat, sikap, prinsip hidup gitu loh, prinsip hidup, tapi lebih berhubungan dengan emosi atau dengan nilai atau dengan hati, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau thinking itu dia akan berhubungan dengan logika dan reasoning di balik itu semua. Jadi extroverted thinking berpasangan dengan introverted feelings. Jadi ketika seseorang yang dominan extroverted thinkingnya, kemudian introverted thinkingnya itu adalah di aksis yang unconsciousnya, maka extroverted thinking itu dia akan memilih sistem yang sudah ada. Jadi dia akan memilih sistem logika yang sudah ada di masyarakat, bisa berupa tradisi kebudayaan, tradisi juga bisa berupa sistem yang sudah ada di buku. Jadi segala sesuatu yang sudah ditemukan. Jadi dia hanya seperti extroverted thinking itu dia hanya seperti copy paste sistem. Nah kemudian kalau dengan introverted feelingsnya dia agak unconscious, sehingga dia biasanya di-driven sama fungsi identitasnya itu, karena jadi fungsi judging introvert itu adalah fungsi identitas. Nah, karena dia akan di-driven oleh si fungsi identitasnya, tapi dia biasanya tidak well aware terhadap hal itu karena masih di unconscious. Jadi dia kadang-kadang berpikir itu adalah karena alasan untuk kepentingan masyarakat. Tapi sebenarnya ada introverted feelings di belakang layar yang sebenarnya memberikan pengaruh besar untuk itu gitu loh. Untuk kenapa dia memilih sistem yang itu. Nah kemudian jika sebaliknya, ketika introverted feelings itu yang duluan dan kemudian extroverted thinking itu yang belakangan, maka introverted feelings itu dia akan lebih frontal dalam mengedepankan value-nya yang dia anggap benar, yang jadi segala sesuatu prinsipal yang berhubungan dengan baik dan benar menurut perasaannya dia, menurut subjektivitasnya dia gitu loh. Karena fungsi introvert, jadi subjektivitas yang dikedepankan, jadi berhubungan dengan subjektivitas. Nah karena dia tidak well aware dengan reasonings, jadi dia akan agak lebih susah untuk memberikan alasan kenapa dia memilih value ini gitu loh. Kenapa dia dia terang-terangan dan dia misalnya mendukung satu value yang mungkin banyak masyarakat itu tidak paham, dan juga dia merasa tidak, karena dia itu ada unconsciousnya, jadi dia juga kadang-kadang dia ngerasa tidak perlu untuk menjelaskan extroverted thinkingnya dia itu kepada society gitu loh. Nah kemudian kalau extroverted feelings dan introverted thinking, jadi extroverted feelings itu dia berhubungan dengan value masyarakat, society, lingkungan orang banyak. Jadi dia mengambil tolak ukur value itu bukan dari dalam dirinya, tapi dari apa yang dipercayai, apa yang ada di masyarakat, harmonisasi apa yang masyarakat anggap penting itu bagi dia juga menganggap itu penting gitu loh. Nah kemudian karena introverted thinkingnya dia agak di unconscious, sedangkan introverted thinking itu adalah sebenarnya berhubungan dengan fungsi identitasnya dia. Jadi dia tidak akan well aware kalau sebenarnya apa yang dia percayai secara logika yang make sense untuk dia itu sebenarnya berlawanan dengan dunia luar. Tapi dia biasanya dia akan lebih mementingkan dunia luar itu, maksudnya value system di dunia luar itu dibanding make sense-nya dia, dibanding logical reasons-nya dia. Sampai suatu saat biasanya itu mulai terhubung dan dia mulai berkembang, dan itu dia baru mulai akan ada back and forth, atau dia akan lebih mungkin dia akan lebih
well aware terhadap fungsi thinking introvertnya, sehingga dia mulai mulai memikirkan value system yang ada di masyarakat itu apakah berhubungan dengan, apakah sejalan dengan logical scheme tentang prinsip hidupnya dia misalnya, itu apakah sejalan reasoningsnya, dia akan well aware di situ. Nah, kalau misalnya introverted thinking dengan extroverted feelings jadi introverted thinking dominan dan extroverted feelingsnya itu yang agak unconscious, dia justru akan memilih logical scheme. Jadi dia akan menyusun sistem yang make sense jadi dia tidak akan dia tidak akan copy paste, tapi dia justru akan invent. Beda dengan extroverted thinking, dia akan invent sesuatu logika. Jadi berdasarkan extrovert thinking yang ada di luar itu, dia kemudian akan mengambil sarinya mana yang cocok untuk dia, make sense, dan dia akan membangun logical scheme yang paling cocok untuk dia, dan kemudian dia lontarkan ke masyarakat. Tapi kadang-kadang dia tidak melihat, karena extroverted feelingsnya itu agak di belakang, agak unconscious, jadi dia tidak melihat apakah itu sesuai dengan value system atau dengan perasaan, dengan emosi, atau dengan sesuatu yang dianggap penting oleh masyarakat gitu loh. Apakah itu sesuai dengan kebutuhan emosionalnya masyarakat? Itu biasanya dia tidak melihat di situ, sehingga ketika dia mendapatkan feedback nggak bagus dari masyarakat atau itu biasanya dia akan baru sadar gitu, oh iya ternyata, dan di situ dia akan mulai membaca. Dia biasanya akan mungkin dengan itu jadi kayak dia akan mulai membaca tentang apa yang penting untuk masyarakat itu. Jadi kira-kira dia akan mulai menghubungkan antara introvert thinkingnya dia itu dengan di luar, jadi dengan harmonisasi di luar itu. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Nanti saya akan mulai membahas tentang cognitive stack di kepribadian dari 16 tipe kepribadian Myers-Briggs. Okay, see you. Bye-bye.